Halo viewer DPT Official di mana saja berada. Apa kabar? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Konten kali ini masih akan membahas tentang kisah cerita dunia pijat jalur pantura. Konten kisah cerita ini adalah pengalaman dari seorang terapis yang mengadu nasib di jalur pantura. Bagaimana kisah cerita pengalamannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Suatu malam saat melintas di Jalan Pantai Utara Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sebelah kiri jalan, puluhan truk tronton terparkir tanpa pengemudi. Suasana malam itu memang hujan sangat deras, namun warung remang-remang tepat di seberang jalan menuju arah Indramayu itu tak pernah sepi pengunjung. Memang daerah Indramayu bisa dibilang memiliki magnet bagi para sopir-sopir truk pengangkut barang yang kerap melintas di jalur pantura tersebut, tak terkecuali bagi para pemburu hiburan. Di kota tersohor penghasil tenaga kerja Indonesia nomor wahid itu juga dikenal dengan kehidupan malam para wanita di Jalan Pantura. Hanya sekitar kira-kira 1 jam dari Indramayu, kehidupan malam Pantura juga terasa ketika memasuki wilayah Subang, Jawa Barat. Di daerah penghasil buah rambutan itu juga berjejer kafe remang-remang, yang dihiasi lampu warna-warni yang sangat unik membuat daya tarik bagi yang melintas. Di bagian luar rumah pun juga disulap, dengan kerlap-kerlipnya lampu dan juga banyak wanita berpakaian serba seksi. Mereka sering menggoda setiap pengendara yang melewati jalur pantura tersebut. "Ayang, ayo mampir," ujar seorang wanita berpakaian seksi meminta untuk singgah di kafe itu. Kata-kata itu umum digunakan untuk menggaet pelanggan. Udara memang cukup dingin malam itu. Guyuran hujan baru sedikit mulai berhenti sekitar pukul 10 malam. Di Pantura memang bukan hanya berjejer kafe remang-remang. Di sepanjang jalur pantura itu pun juga berjejer panti pijat tradisional di Subang salah satunya. Di sini juga ada panti pijat keluarga sehat yang terapisnya kebanyakan janda dari Cianjur. Terapisnya pun menyapa dengan senyuman ketika ada orang yang melintas. Wajahnya manis, dia memakai kaos putih dan celana hot pants. Mungkin umurnya baru sekitar 21 tahunan, namun dia sudah berstatus menjanda. "Pijat tinggal saya aja nih yang ada," kata salah seorang terapis dengan centilnya menawarkan kepada calon pelanggannya. Kata A merupakan panggilan abang dalam bahasa Sunda. Di panti pijat tempat tersebut ada 5 pemijat. 2 dari Subang dan 3 orang asli dari Cianjur. Ketiganya menyandang status janda. Belakangan ini panti pijat terlihat memang menjamur di Jalan Pantura. Bukan tanpa sebab, tujuannya ialah menjamu para pengemudi untuk meregangkan uratnya capek karena pekerjaannya yang sebagai sopir atau pengemudi. Seperti penuturan salah satu terapis, dia mengakui jika kebanyakan pelanggannya yang datang ialah para sopir-sopir truk. Meskipun hanya melayani pijat, namun panti pijat tempatnya bekerja tak pernah sepi pengunjung. Ada juga sopir truk antar kota yang sengaja mampir, ujar salah satu janda terapis. Bahkan para sopir-sopir itulah setelah dipijat meminta pelayanan lebih. Sering banget yang habis pijetin malah minta nambah urat yang lain untuk dilemesin. Menurut SOP peraturannya memang enggak boleh selain pijat urat, ujarnya salah satu terapis. Tapi menurut kisah pengalaman selama menjadi terapis tak lepas dari permintaan pelanggannya untuk dilayani yang lebih. Memang berkah rezeki di Pantura sangat luar biasa. Penghasilannya jauh lebih besar dibanding dulu waktu masih bekerja sebagai pegawai pabrik di daerah Cianjur, menurut cerita janda terapis dari Cianjur ini. Banyak juga rayuan dari pelanggannya yang mau mengajaknya untuk pelayanan lebih. Meskipun uang yang ditawarkan para pelanggan sopir truk nakal itu cukup menggiurkan, namun baginya, tak ada niatan untuk melayani di luar dari pijat.
Alhamdulillah sudah cukup dikasih rejeki, kalau ditanya kurang, namanya manusia pasti banyak kurangnya, ujar sang terapis. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Mungkin masih banyak lagi cerita kisah pengalaman tentang dunia pijat bisa disambung di konten selanjutnya. Terima kasih.